Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Nurliza Zabiah. Di sini saya akan mereview kembali topik kedua tentang kecurangan atau fraud. Pertama, kita akan membahas pengertian kecurangan. The Institute of Internal Auditor di Amerika mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Menurut buku audit khusus dan audit forensik, kecurangan terdiri atas 7 unsur. Yang pertama, harus terdapat penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau atau sekarang. Ketiga, faktanya material. Keempat, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan. Kelima, dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain untuk bereaksi. Keenam, pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. Ketujuh, mengakibatkan kerugian. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya kecurangan. Menurut buku Internal Audit yang dikemukakan oleh J.S.R. Venables dan K.W. Implay, kecurangan terjadi karena dua penyebab, yaitu penyebab utama dan penyebab sekunder. Penyebab utama ada penyembunyian. Pelaku perlu menilai kemungkinan dari deteksi dan hukuman sebagai akibatnya. Yang kedua ada kesempatan atau peluang. Pelaku perlu berada pada tempat yang tepat, waktu yang tepat agar mendapatkan keuntungan atas kelemahan khusus dalam sistem dan juga menghindari deteksi. Yang ketiga ada motivasi, suatu kebutuhan pribadi seperti ketamakan atau kerakusan dan motivator yang lainnya. Yang keempat, daya tarik, sasaran dari kecurangan yang dipertimbangkan perlu menarik bagi pelaku. Yang kelima, keberhasilan, pelaku perlu menilai peluang berhasil yang dapat diukur baik menghindari penuntutan atau deteksi. Kedua, ada penyebab sekunder, yaitu pertama ada kurangnya pengendalian, mengambil keuntungan aktiva organisasi dipertimbangkan sebagai suatu tunjangan karyawan. Yang kedua, hubungan antar pemberi kerja atau pekerja yang jelek, rasa saling percaya dan pemberian penghargaan telah gagal. Yang ketiga, pembalasan dendam. Ketidaksukaan yang hebat terhadap organisasi dapat mengakibatkan pelaku berusaha merugikan organisasi tersebut. Yang keempat, tantangan. Karyawan yang bosan dengan lingkungan kerja mereka dapat mencari stimulasi dengan berusaha untuk memukul sistem. Siapakah yang melakukan kecurangan? Kadangkala pelaku kecurangan adalah orang yang dalam keadaan biasa dianggap tidak mungkin melakukan kecurangan. Dalam perusahaan, makin tinggi posisi pelaku kecurangan, makin besar pula kerugian yang diakibatkan. Beberapa jenis orang yang telah melakukan kecurangan adalah presiden direktur, wakil presiden direktur, pejabat bagian pinjaman, kasir, akuntan, analisis sistem, pemeriksa, dan operator komputer. Bentuk-bentuk kecurangan mencakup penggelapan, manipulasi pelanggaran karena jabatan, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyuapan, pemerasan, penyerobotan, penyalahgunaan, dan fraudulent. Teori Ghosn disarikan dari majalah Warta Pengawasan nomor 5 tahun 1993 yang dikenal dengan teori Ghosn yang merupakan singkatan dari G. Greed, keserakahan, O. Opportunity, kesempatan, N. Need, kebutuhan, E. Exposure, pengungkapan atau tersinggung. Tanda-tanda atau kondisi adanya kecurangan. Ciri-ciri adanya kecurangan secara garis besar adalah terdapat angka laporan keuangan yang menyolok dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, adanya perbedaan antara buku besar dan buku tambahan atau buku pembantu. Yang ketiga, perbedaan yang ditemukan karena melalui konfirmasi. Yang keempat, transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Yang kelima, transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen, baik yang khusus maupun yang bersifat umum. Yang keenam, terdapat perbedaan kepentingan pada tugas pekerjaan karyawan. Jika dilihat dari sudut pandang akuntansi bahwa terdapat 4 macam kecurangan, yaitu yang pertama kecurangan korporasi, yang kedua kecurangan pelaporan, yang ketiga kecurangan manajemen, dan yang keempat kegagalan audit. Pencegahan kecurangan. Yang pertama, memberikan insentif yang memadai. Yang kedua, penyederhanaan struktur organisasi.
Yang ketiga, adanya internal check antara beberapa bagian yang berhubungan dengan memperhatikan pemisahan fungsi. Yang keempat, supervisi dan pengawasan yang cukup. Yang kelima, tersedianya catatan atau dokumen yang memadai. Yang keenam, adanya pengendalian secara fisik terhadap setiap aset serta catatan perusahaan. Yang ketujuh, pelaksanaan audit secara independen. Yang kedelapan, evaluasi dari kewajaran transaksi hubungan istimewa. Yang kesembilan, melakukan asuransi kerugian atau kehilangan. Sekian hasil review topik kedua tentang kecurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.